Cekan Cuk Itu Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Cekan Cuk Itu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di podcast perdana JKN Curug Kito. Nah, podcast ini kita tujukan agar lebih interaktif kepada masyarakat, baik itu peserta JKN maupun yang bukan peserta JKN, yang bisa interaksi langsung dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Curug tentunya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung komen di kolom komentar di live Instagram ini. Nah, untuk podcast perdana kita temanya mungkin perkenalan dulu ya tentang profil kantor cabang BPJS Kesehatan kantor cabang Curug. Nah, untuk itu hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Eka Natalina Setiani selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Curug. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Desi. Kayaknya udah masih fresh ya Bu, walaupun udah sore Bu. Harus tetap semangat. Ya, mungkin karena perdana gitu ya Bu ya. Baik, untuk kalau misalnya bisa kita perkenalan dulu mungkin Bu, biar teman-teman bisa tahu nih mungkin Ibu udah berapa lama di kantor cabang Curug dan mungkin udah kemana aja nih Bu menjabat sebagai kepala cabang gitu, bisa diceritain. Oke, perkenalkan nama saya Eka Natalina Setiani. Saya di sini di kantor cabang Curug ini sekarang sudah 1,5 tahun kurang lebih ya. Saya masuk bulan Februari 2023. Sebelumnya saya ditempatkan di Kabupaten Biren, itu wilayah kerja di kantor cabang Loksmawe Aceh. Kemudian mendekat ke kantor cabang Curug. Ya, sebelum di Biren pun saya dari wilayah kantor cabang wilayah Kepil 3 di kantor cabang Palembang. Oh, berarti udah 2 Kepil ya Bu ya, udah kemana-mana Ibunya. Baik, untuk wilayah kerja kantor cabang Curug itu di mana aja Bu? Kalau wilayah kantor cabang Curug ini kita punya 4 wilayah. Yang pertama di Kabupaten Rejang Lebong, di mana kantor Curug ini berada. Jadi kantor cabang Curug itu adanya di sini di Rejang Lebong. Kemudian di Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong, dan terakhir itu di Kabupaten Bengkulu Utara. Oh, berarti ada 4 ya Bu untuk kabupatennya. Lumayan luas juga ya teman-teman ya. Jadi kalau di wilayah kerja tersebut, apakah semua ininya masyarakatnya udah pakai BPJS semua atau terdaftar BPJS semua Bu? Ya, alhamdulillah dari 4 kabupaten di wilayah kerjanya kantor cabang Curug ya, semua sudah UHC. Nah, jadi dari data kepesertaan yang ada di BPJS Kesehatan ini, kalau kita sandingkan sama data jumlah penduduk dari Dukcapil semester 2 2023 di 4 kabupaten ini semuanya sudah lebih dari 95%, jadi sudah UHC. Nah, di Rejang Lebong sendiri ini cakupannya udah 97,71%. Jadi udah hampir 100 ya? Iya, 281.000 lebih itu penduduk yang ada di Rejang Lebong semuanya sudah terdaftar program JKN. Kemudian kalau di Kabupaten Lebong ini udah 100,81% atau kurang lebih sekitar 115.000 jiwa. Dan di Bengkulu Utara ini yang penduduknya juga sangat banyak. Ini alhamdulillah sudah 98,63%, ya kurang lebih sekitar 300.000. Dan terakhir itu di Kabupaten Kepahyang ini cakupannya sudah 97,65%, kurang lebih sekitar 152.000. Nah, jadi sudah semuanya UHC dan semua kabupaten ini juga sudah bisa memenuhi target untuk bisa UHC tadi. Oh, berarti udah hampir 100% ya masyarakatnya tercover program JKN. Itu dari berbagai segmen ya Bu ya? Betul, ada segmen apa aja Bu? Jadi segmennya kita ada 2 ya. Segmen besarnya ada PBI sama non PBI. Kalau yang PBI itu kan penerima bantuan iuran. Ini bisa dibantu oleh pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu biasanya PBIJK melalui Kemensos. Kalau dia pemerintah daerah biasanya PBPU Pemda sebutannya, yang dibantu dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, kalau yang segmennya bukan penerima bantuan, ini seperti kita para pekerja ataupun juga peserta
pekerja mandiri yang dia mendaftar sendiri ya sesuai dengan kelas yang dia inginkan. Kelas 1, 2, 3 itu ya. Betul gitu, atau para pensiunan dan sebagainya gitu. Kita tadi dengar-dengar UHC nih Bu. UHC itu apa ya Bu ya? Karena kan sering dengar di media sosial atau media cetak atau apa kan UHC. Terus apa itu Bu kira-kira UHC? Bisa dijelasin sama teman-teman? Oke, tadi saya memang ada sedikit menyebutkan UHC ya, beberapa kali sebut UHC ya. Iya. Jadi apa ya UHC? penasaran kan ya, UHC apa gitu ya. Iya. Jadi UHC itu ya kalau di bahasa Inggrisnya itu Universal Health Coverage, atau kalau kita bilangnya jaminan kesehatan semesta gitu. Nah, tujuan dari UHC ini yang utama adalah memastikan setiap orang ini, setiap penduduk ini dia bisa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentu dalam UHC ini yang menjadi hal pentingnya adalah yang pertama bahwa setiap orang ini dijamin mendapatkan akses layanan gitu ya, yang tentunya yang bermutu dan juga yang adil gitu. Terus yang kedua, setiap orang juga dijamin ya mendapatkan jaminan untuk resiko finansial pada saat dia mendapatkan pelayanan. Karena kan pasti kita tahu nih, kalau orang lagi sakit itu untuk membiayai pelayanan kesehatan mereka bisa sampai jual rumah, ya kan, jual mobil dan sebagainya, harta benda. Tentu harapannya dengan mereka memiliki jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage ini, segala resiko finansial pada saat mereka mendapatkan pelayanan kesehatan itu akan terlindungi gitu, dan masyarakat atau warga negara tidak perlu khawatir akan kemungkinan harus menjual harta bendanya gitu karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Udahlah sakit mikirin biaya lagi. Betul, ya Bu ya. dan itulah salah satunya tujuannya pentingnya UHC. Dan alhamdulillah nih di tahun 2024 di bulan Agustus kemarin semua pemerintah daerah kita melalui kepala daerah itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat melalui Wakil Presiden. Jadi UHC Award di Jakarta di tanggal 8 Agustus 2024. Wah, berarti dihargai nih ya effort atau usaha dari kerjasama kolaborasi dengan Pemda ya Bu ya, karena udah mendaftarkan peserta masyarakatnya menjadi peserta JKN ya Bu ya. Jadi peran Pemda gitu ada ya Bu ya. Apa nih Bu kalau dinas-dinas kira-kira yang berperan? Kalau dinas yang pasti OPD yang terkait ini di Dinas Kesehatan ya, kaitan dengan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada juga Dinas Sosial kalau yang dia didaftarkan oleh Kementerian Sosial melalui dana PBI APBN gitu. Oh, dibayar oleh pemerintah pusat gitu ya Bu ya. Nah, tadi juga UHC kita dengar juga bukan cuma cakupan masyarakatnya, tapi mungkin pelayanan kesehatan juga ya Bu ya. Nah, di wilayah kerja kita ini berapa ini ya Bu vaskesnya Bu ya? Fasilitas kesehatan ya? Itu ada berapa Bu? Jadi vaskes ini kita bagi dua ya. Ada namanya FKTP, ada namanya FKTL. Kalau FKTP ini kan yang tingkat dasar gitu, jadi tingkat pertama. Nah, kalau di FKTP kita ada 122 FKTP. Wah, banyak. Iya, rinciannya ada 70 puskesmas, kemudian ada 35 dokter praktek perorangan, ada 5 klinik swasta, ada 5 dokter gigi, dan juga 7 klinik TNI Polri. Ini tersebar di 4 kabupaten wilayah kerjanya BPJS Curup gitu. Nah, kalau yang untuk FKTL kita ada 11. Iya, ada 11 itu terdiri dari 5 di Kabupaten Rejang Lebong ya. Jadi ada 3 rumah sakit di Kabupaten Rejang Lebong, ada 2 klinik utamanya. Kemudian kalau di Kepahyang sama Lebong ini ada 1 masing-masing rumah sakit pemerintah. Kemudian kalau di Bengkulu Utara ini ada 4 FKTL kita, ada 3 rumah sakit dan 1 klinik swasta gitu. Berarti udah mencakup semua ya Bu. Mungkin akses-aksesnya tuh gimana Bu? Ada nggak yang terpencil gitu kira-kira ada nggak? Ya, jadi kalau untuk akses kita memang ada daerah-daerah yang mungkin cukup jauh ya dari apa namanya masyarakat yang ingin mengakses layanan gitu. Tapi kalau terkait dengan bagaimana mereka bisa mengakses layanan, tentu harapannya ini juga didukung oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi pemerintah daerah ini juga melalui OPD terkait ya, Dinas Kesehatan dan sebagainya, ini juga harapannya bisa membantu jalannya program
terutama di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Curup ini ya, untuk jaminan kesehatan bagi penduduknya. Karena apa? Jaminan kesehatan ini adalah salah satu yang menjadi tujuan dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di mana targetnya itu di tahun 2024 98% itu adalah proporsi penduduk yang dia ini mendapatkan jaminan sosial. Nah, tentu ini nggak bisa dengan perannya BPJS sendiri ya, harus dibantu juga dari pemerintah daerah setempat gitu. Dan pemerintah juga kita harapkan juga akses ke fasilitas kesehatan mungkin ya Bu ya diperbaiki, karena kan fasilitas kesehatannya udah banyak ya Bu, cuman aksesnya mungkin yang harus ditingkatkan juga mungkin ya Bu ya. Iya. Berarti udah mudah ya Bu untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti itu ya Bu ya di seluruh wilayah kerja kantor cabang Curup. Nah kalau BPJS-nya sendiri itu mudah dicapai nggak Bu? Mudah dijangkau nggak Bu? Tadi ada di pelosok-pelosok juga atau gimana Bu? Biar masyarakat tahu gitu. Kalau kantor BPJS sendiri dari 4 kabupaten ini kita sangat letaknya itu sangat strategis, nggak ada yang sampai di pelosok-pelosok gitu ya, semua masuk gang gitu Bu? Nggak ada, semuanya di pinggir jalan raya gitu, jadi sangat mudah dijangkau. Tapi jangan khawatir nih kalau misalnya ternyata ada peserta yang aduh ternyata dari rumah saya ke kantor BPJS itu cukup jauh gitu misalnya. Nah ini jangan khawatir, kita juga ada layanan yang tidak tatap muka. Jadi kita itu punya 2 layanan, jenis layanan. Pertama yang tatap muka, terus yang kedua yang non tatap muka. Nah kalau yang tatap muka itu kan dia datang nih ke kantor gitu. Nah kalau yang non tatap muka ini salah satunya membantu peserta JKN yang kalau misalnya dia jauh nggak bisa datang ke kantor, nah itu dia bisa pakai misalnya mobile JKN, aplikasi mobile JKN, atau misalnya lewat Pandawa ya. Pandawa ini pendaftaran lewat WA yang bisa diakses di rumah gitu. Jadi di nomor berarti dari WA aja gitu, betul gitu. Di nomor 0811 8165 165. Terus kita juga punya yang terbaru ini, ada namanya BPJS Online. Oh itu Bu. Nah, BPJS Online, ya BPJS Online ini adalah salah satu layanan yang non tatap muka juga. Jadi ini secara kita menggunakan perangkat media conference ya, atau mungkin pakai Zoom gitu ya namanya ya. Yang mudah kita ini ya, Zoom atau perangkat online lainnya. Jadi ini sebenarnya mengakomodir masyarakat yang dia jauh dari akses atau mungkin punya kendala dengan jaringan dan sebagainya. Tapi di sini kita kerjasama dengan perangkat desa. Jadi nanti dikumpulkan warga yang mungkin ingin mengurus administrasi, nanti menggunakan perangkat online mungkin melalui Vicon di kantor desa. Nah, nanti dikumpulkan, ada petugas kita yang nanti akan membantu walaupun secara tatap melalui video conference, tapi seolah-olah peserta langsung bertemu dengan bisa petugas. Nanya langsung, interaksi langsung gitu ya Bu ya. Jadi satu laptop di satu kantor desa atau di mana kantor desa aja gitu ya Bu, atau di tempat lain bisa gitu. Sampai sejauh ini kita masih di kantor balai desa gitu ya Bu ya. Berarti dikumpulkan desa yang mengakomodir semua, disediakan alat-alatnya, baru nanti peserta bisa komunikasi langsung ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya berkas-berkasnya gimana Bu? Jadi kalau sekarang ini kita kan sudah bisa mengakses ya, untuk NIK ini kita sudah punya portal juga dengan bekerja sama dengan Capil. Jadi untuk berkas ini juga nanti bisa di-input, ada sistemnya sendiri dari teman-teman yang akan membantu proses administrasi. Oh, berarti mudah ya Bu, udah mulai mudah ya Bu. Mungkin itu bagi yang nggak bisa pakai mobile JKN mungkin, atau nggak bisa pakai Pandawa gitu ya, bisa langsung ke BPJS Online aja ya Bu ya. Sekali. Mudah banget ya sekarang pakai BPJS, nggak perlu datang ke kantor BPJS lagi ya, masih udah bisa lewat di rumah aja gitu ya. Betul. Nah, seru banget nih mungkin pembicaraan kita ya Bu, tapi ada mungkin pertanyaan ya. Ada pertanyaan ini kita lihat di DM Bu. Nah, Bu, gimana kalau kartu BPJS saya hilang Bu, gimana untuk berobat? Iya. Ini kan kadang-kadang suka lupa ya nyimpen kartunya di mana gitu, atau nggak tahu di mana kartunya. Tercecer misalnya gitu kan, udah karena nggak pernah, jarang dipakai gitu kan. Insya Allah nggak sakit ya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata kartunya hilang dan ingin berobat, sekarang ini udah gampang banget gitu. Tinggal berobat menggunakan KTP bisa. Jadi NIK itu bisa digunakan untuk
mengakses pelayanan kesehatan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya lupa bawa kartu BPJS, bisa menggunakan KTP ataupun KK. Yang penting ada NIK yang dia juga online dengan Dukcapil gitu. Jadi sangat mudah sekali ya. Nggak usah khawatir kalau kartu BPJS-nya hilang gitu. Nggak perlu kayak dulu pernah tuh dengar dari teman-teman tuh ngurus-ngurus ini ya Bu, kayak surat polisi atau apa gitu harus hilang gitu terus dicetak lagi gitu Bu ya. Sekarang nggak ada lagi gitu ya Bu ya gitu ya. Oh, alhamdulillah semakin mudah ya. Nah, kayaknya kita udah hampir 15 menit ya teman-teman. Kayaknya seru banget nih ngobrol sama Bu Eka, tapi ada waktu juga, keterbatasan waktu juga. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya atau pertanyaannya belum bisa kita jawab, bisa di list dulu nih, terus di komen lagi nanti di live selanjutnya ya, dengan tema yang mantap juga lah pastinya dan lebih detail lagi. Untuk Ibu Eka bisa ada ini Bu, pesan-pesan yang bisa disampaikan mungkin kepada peserta JKN maupun peserta yang belum maupun masyarakat yang belum menjadi peserta JKN ini Bu, ada nggak pesannya Bu? Oke, ada nih pesannya. Yang pasti pertama jangan lupa bayar iuran. Ya, jadi jangan nunggu sakit baru bayar iuran gitu. Dipastikan bayar iuran setiap tanggal 10 ya, maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Terus yang kedua, buat semua peserta JKN yang mungkin tidak sempat mau atau tidak punya punya keterbatasan waktu untuk mengakses layanan, tidak bisa datang ke kantor, layanan administrasi JKN itu sudah bisa diakses dari rumah gitu. Bisa pakai mobile JKN, bisa melalui Pandawa, WhatsApp tadi ya, ataupun ke care center 165. Dan terakhir nih, kita di BPJS Kantor Cabang Curup ini juga punya media sosial nih. Kita punya Instagram dan juga TikTok yang banyak banget informasi yang pasti akan sangat bermanfaat untuk peserta JKN. Ya, jadi jangan lupa nih di follow Instagram dan TikToknya BPJS Curup, namanya @JKN Curup Kito. Ya, pastikan follow ya. Baik, terima kasih kepada Bu Eka Bu Sama-sama. atas waktunya Bu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.